Part 2 melihat cerita ayam hutan dan lanjut mengukur lahan kita yang kemarin. Halo teman-teman, ini adalah kelanjutan video kita yang kemarin ya. Hari ini kita akan lanjut untuk mengukur lahan yang sudah ditebas, agar nanti kita tahu berapa meter yang sudah ditebas oleh karyawan yang sudah kita pekerjakan dan kita bisa membayarnya guys. Karena besok rencananya kita akan membayar karyawan yang sudah kita pekerjakan untuk menebas lahan yang kita buka ini. Jadi kita harus tahu dulu berapa hasil yang mereka tebas ya. Memang sepertinya kalau kita lihat hutannya masih rimbun seperti tidak ditebas, tapi ini sudah ditebas ya guys. Kita hanya menebas pohon yang kecil saja. Untuk pohon yang besar nanti kita akan menggunakan sengso. Setelah ini sudah bersih, kita lanjut akan menggunakan mesin sengso untuk memotong pohon yang besar-besar. Memang masih ada lagi tahap-tahap selanjutnya setelah pohon-pohon ranting yang kecil-kecil ini dipotong. Jadinya kita memotong kayu ranting yang kecil-kecil dulu agar tempatnya bersih dan memudahkan kita untuk memotong kayu besar. Tahun ini rencananya kita akan menanam padi di sini, makanya kita membuka lahan yang baru. Karena sudah lama sekali kami tidak pernah membuka lahan seperti ini guys. Biasanya kalau kami menanam padi hanya di sawah saja, tapi kali ini kami mau mencoba lagi untuk menanam padi di pegunungan. Karena padi yang dihasilkan di pegunungan seperti ini biasanya lebih wangi daripada di sawah guys. Jadi tahun ini kita juga menanam padi ikut musim berladang ya. Ikutin terus aktivitas kita berladang di tahun ini ya guys, supaya kalian juga tahu bagaimana orang Dayak kalau berladang. Karena banyak komentar di luar sana bilang kalau orang Dayak itu sembarang bakar hutan dan tidak melihat kondisi alam. Jadi di sini juga saya ingin menjelaskan dan menerangkan bahwa orang Dayak itu tidak sembarang untuk membakar hutan guys. Semuanya sudah diperkirakan dan diperhitungkan, tidak semena-mena membakar semua hutan. Kita hanya membersihkan hutan atau lahan sepenuhnya saja untuk padi yang kita tanam. Jadi tidak semena-mena membakar hutan sembarangan guys. Karena dengan membakar lahan ini tanahnya nanti akan jadi lebih subur dan padinya juga akan cepat tumbuh. Tapi setelah selesai musim berladang, pohon-pohonnya nanti akan kembali tumbuh juga kok guys. Jadi jangan khawatir, kita juga tidak akan membiarkan hutan kita rusak ya. Karena di hutan kita inilah kita sering mencari makan. Oke, kita kembali ke video. Di sini kami pelan-pelan mengukur lahan yang sudah tebas oleh karyawan yang kami pekerjakan ya. Sampai-sampai kami harus menuruni bukit yang terjam ini untuk mengukur lahan yang sudah ditebas. Karena memang kita harus benar-benar mengukur lahan yang sudah tebas ini menggunakan meteran atau tali ya guys. Kasian juga kalau kita hanya mengira-ngira hasil yang orang tebas ini jadinya tidak sesuai. Nah, di sini kami membuka lahan baru tidak jauh dari aliran sungai ya. Karena kita sangat membutuhkan air jika kita membuat pondok nanti di sini untuk memasak dan sebagainya, guys. Air sungai ini juga memudahkan kita jika kita ingin mencari ikan, karena di sini banyak ikan seluangnya ya. Jadi saat kita membangun pondok di sini nanti, kita juga bisa sambil